adil kita kasih terhadap mereka. orang tua dan sebagainya. Ini Dan Masya ini Allah. yang pertama saya lakukan ketika saya akan menikahi istri saya beritahu bisa nggak kita berlaku adil kepada ibu saya, Masya Allah. diri saya dan istri. Masya Allah. Nanti nih ya, mudah-mudahan dijanjiin sama Islam itu Indah nanti ada pembahasan lanjut tentang itu tuh. Penting Harus. tuh. Nah sekarang nih buat semua jamaah yang ada di rumah ya, yang udah nggak sabar, yang udah nulis pertanyaan, pengen dengar jawabannya, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Mas Fadli, Tabe, guruku Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah. Dan terima kasih untuk jamaah yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam Itu Indah, baik melalui Twitter, Facebook, ataupun Instagram. Ataupun ada pula yang mengirimkan lewat email Islam Itu Indah. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari hamba Allah. Saya mau tanya, gimana cara menyikapi seorang suami yang sering menonton konten-konten video yang tidak pantas? Misalnya perempuan yang tidak memakai baju, padahal aplikasinya sudah saya hapus. Tapi di-download lagi. Lalu setiap kali ada masalah, dipostingnya di sosial media, curhatnya di sosial media, apapun itu masalahnya. Padahal sudah berkali-kali kita bicarakan bersama, tapi selalu diulang. Mohon penjelasannya Ustadz Ustazah. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Memang di antara konten pornografi ini atau sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat ini di masa Rasulullah belum ada. Tapi isyarat Al-Quran mengenai itu sudah ada. Maka Al-Quran sudah menyatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Maka bagi orang-orang beriman laki-laki maka menundukkan pandangannya dan menjaga kesuciannya. Begitu pula qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sama keduanya maka inilah dihukumi haram untuk melihat yang namanya konten-konten yang tidak pantas demikian. Lalu bagaimana menyikapi orang-orang yang terjebak dalam dunia maya yang lebih indah perasaan hidup di dunia mayanya dibandingkan dunia nyatanya? Maka kita sebagai partnernya, ibu sebagai istrinya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, buatlah dunia nyata lebih indah daripada dunia mayanya. Kenapa ada seseorang yang curhat di sosial media, di dunia maya? Karena dia tidak menemukan tempat curhat di dunia nyata. Ketika dia curhat di dunia maya, di sosial media misalnya, banyak orang-orang yang memberikan reaksi, oh sabar ya, kami doakan ya. Tapi ketika dia curhat di dunia nyata, orang-orang hanya mengucilkan apa sih gitu doang gini. Maka dia tidak menemukan kenyamanan untuk bercerita di dunia nyata. Maka berikan kenyamanan itu, insya Allah dia tidak akan lagi mencari kenyamanan di dunia maya. Setidaknya berkurang. Wallahu a'lam. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Tanya dong Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wanita 30 tahun dan sudah lama berumah tangga selama 10 tahun. Saya mau tanya bagaimana pendapat jika ada suami yang berprinsip siapa-siapa saja yang melukai hati orang tuanya, dia akan memukul orang tua orang itu walaupun istrinya sekalipun. Bagaimana dalam pandangan Islam, apakah diperbolehkan seorang istri dipukul jika telah melukai hati orang tua si suami atau hati mertuanya? Masya Allah, subhanallah, pertanyaan yang luar biasa dari ibu yang bertanya. Maka dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa bahwasanya wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhunna fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tentu saja ketika seorang istri nusyuz, maka ada hukuman salah satu di antaranya adalah dengan cara memukulnya. Tapi itu adalah tahapan akhir setelah diberikan nasihat, setelah diberikan peringatan, setelah diceramahi berulang kali, setelah dipisahkan daripada tidak mengajaknya bicara, barulah yang terakhir diberikan pukulan-pukulan yang tidak melukai fisiknya. Maka seorang anak pasti tidak rela ketika orang tuanya dilukai hatinya oleh siapapun itu. Apalagi ibu bayangin deh, kalau orang lain yang menyakiti hati kita, it's okay, kita bisa jalan melupakannya. Tapi kalau orang terdekat kita yang melukai orang tua kita sendiri, pasti sakitnya lebih. Maka wajar kalau suami ibu mengatakan
sekalipun istriku sendiri yang melukai hati ibuku, maka aku akan memukulnya. Tapi ini tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena kita nggak boleh menjadi judges, kita nggak boleh menjadi seorang eksekutor langsung gitu. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, ketika ada orang yang bersalah kepada kita, ada hukum yang berhak untuk yang namanya melanjutkan prosesnya. Bukan kita sebagai eksekutornya. Tapi kalau ketika seorang nusyuz, istri nusyuz, maka boleh diberikan hukuman, tapi tahap terakhir baru diberikan pukulan, itu pun tidak melukai fisiknya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak yang telah mengirimkan pertanyaannya ke segmen Tanya Dong Ustadz. Insya Allah setelah ini masih ada jamaah yang akan curhat. Jadi kalau mau mengirimkan pertanyaan dan mau curhat langsung ke Islam itu Indah, jangan lupa tuliskan nomor teleponnya ketika mengirimkan pertanyaannya. Nah, masih di tema kita, para suami calon penghuni surga. Oh, masih banyak insya Allah yang akan dibahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.